Saya bertanya kepada teman-teman Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izin state ya, Firman Siregar. Saya kebetulan lagi di pasar ini. Menanggapi pertanyaan saudaraku Firman Siregar, kalau nggak salah namanya, saya izin state ya. Kenapa Al-Quran itu memakai bahasa Arab? Ya, jawaban katanya seorang Muslim menjawab karena supaya tidak bisa dirubah isinya, ya. Itu ngacau jawabannya ya. Jadi kalau bertanya itu, bertanyalah kepada ustadz-ustadz yang punya ilmu ya, seperti Zuma misalnya atau Kainama ya, yang sudah puluhan tahun jadi pendeta ya, jadi orang misionaris, tapi dia masuk Islam karena dia menyadari bahwa agama yang dianunya dulu tidak benar. Akhirnya dia memeluk Islam. Ustadz Kainama, mungkin kenal ya, Seregar ya, atau Ustadz Zuma misalnya, atau Abdul Somad misal bertanya. Itu bisa. Jangan bertanya yang orang-orang yang pinggir-pinggiran gitu kan. Baik. Kenapa Al-Quran diturunkan memakai bahasa Arab, tidak memakai bahasa Yunani, bahasa lain-lain ya? Nah, karena Al-Quran itu diturunkan kepada nabi yang menggunakan bahasa Arab untuk kaum yang ada pada zaman itu ya. Ya. Allah SWT mengutus setiap nabi atau rasul itu untuk setiap umat untuk mendakwakan, untuk menyembah Allah, agar tidak menyembah selain Allah. Di mana nabi itu dilahirkan, dibesarkan, diutus, disitulah bahasa yang dipakai agar mudah dipahami. Nah, kepenjuru dunia itu berkembang bertahap, gitu kan? Gitu ya. Ada lagi pertanyaan, nanti ada lagi jawabannya. Kalau di agama Islam, di Al-Quran, setiap permasalahan itu ada jawabannya. Tidak ada yang tidak bisa dijawab. Karena beribu-ribu tahun sebelumnya Al-Quran itu diturunkan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang terjadi sama Nabi Adam alaihissalam, apa yang terjadi sama Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus, dengan Nabi Lut, dengan Nabi Nuh, dengan Nabi uh, Yunus, dengan Nabi Isa alaihissalam, itu semua diceritakan. Jadi permasalahan kehidupan ini semuanya ada sebagai petunjuk bagi manusia. Ini loh bagi orang ingkar, ini loh bagi orang yang beriman, semuanya begitu ya. Jadi saudaraku, Anda mengatakan tidaklah tepat kalau mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran. Itu firman Allah loh. Kalau memang Anda ragu, pintar saudaraku, saya kira buatlah satu surat aja ya, semisal Al-Quran itu ya. Bukan kita mencari, kalau mencari kesalahan itu kita bisa aja. Siapa aja bisa kita cari kesalahan begini, begini, begini. Tetapi untuk Al-Quran, carilah, buatlah semisal satu ayat, satu surat saja. Kalau memang mampu. Ya, itu pernah setiap nabi itu tidak terlepas dari olok-olokan, dari ejekan, dari cercaan, dari cacian, dari hinaan, ya. Itu ujian daripada nabi, ya seperti kita ini, ya, mencari-cari kesalahan misalkan. Maka Allah SWT berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisu misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Kalau memang kalian ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah satu surat semisal. Kumpulkanlah orang-orang ahli bahasa sekalipun, jin sekalipun. Kalau memang kalian orang-orang benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakun narul lati wa kuduhan nasu wal hijaru uiddat lil kafirin. Kalian pasti tidak mampu, kata Allah. Tidak akan mampu. Fattakun narul lati wa kuduhan nas. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Jadi Allah mengancam, daripada kalian mencari-cari, ya, mengolok-olok, mengejek, mengatakan itu
bukan firman Allah, itu karangan manusia, itu sihir ya, itu bohong belaka. Takutlah kepada api neraka kata Allah kalau memang tidak mampu membuat satu surat aja. Api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan, khusus untuk orang-orang kafir. Bukan main ancaman Allah. Khusus untuk orang-orang kafir. Ini bukan saya yang mengatakan. Allah SWT. Mau beriman saudaraku Firman Siregar atau tidak, itu terserah. Tapi saya sudah menyampaikan. Besok di akhirat, saya akan menjadi saksi juga nanti. Ya, saya sudah menyampaikan. Ya, bahwa nanti, ya, innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kata Allah, Anda dan apa yang kamu sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar api neraka. Anda bersama sesembahan masuk ke dalamnya. Ini loh, renungkanlah ayat-ayat itu daripada mencari-cari kesalahan ya. Ya, apakah memang benar yang kita imani itu? Itu yang perlu dipelajari ya. Ya, kalau Al-Quran tuh mulai dari Nabi dulu memang nggak pernah lepas dari cercaan, dari inaan ya. Ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulah an ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Kami utus untuk setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan, menyeru menyembah Allah dan tidak mencari sesembahan selain Allah. Ada yang diberi petunjuk oleh Allah karena mereka beriman mengikuti ajaran para nabi. Dan ada yang dibiarkan dalam kesesatan. Merekalah yang langsung oleh Allah pada waktu itu dibinasakan seperti kaum Lut, kaum Nuh. Banyak sekali sebagai pelajaran bagi kita. Maka kata Allah, pasiru fil ard panzuru kaifa kana akibatul mukazibin. Berjalanlah kalian penjuru dunia. Artinya pelajarilah sejarah apa yang terjadi kepada orang-orang yang mengkufur terhadap Allah, kepada orang yang memusuhi nabi dahulunya. Pelajari kata Allah. Ya. Alam yaro kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Banyak sekali kata Allah, kami binasakan umat atau hamba yang ingkar, yang kufur terhadap nabi, yang memusuhi nabi, dan mereka tidak kembali. Pada saatnya mereka akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat untuk dimintai kepertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullul lamma jami'ul ladainah muhdarun. Kami kumpulkan kata Allah di hadapan untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Anda katakan Al-Qur'an jangan-jangan bukan firman Tuhan, itu karangan. Nauzubillah. Bertobatlah saudaraku. Bertaubatlah. Tidak ada keselamatan kecuali memeluk agama Islam. Wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, memeluk agama selain Islam, maka tidak diterima, nanti akan menyesal. Sebelum menyesal, mari bertaubat. Kenapa kalau tidak memeluk Islam? Celaka. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari, membenci, menyombongkan diri, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua akan ditempatkan di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Tidak mau kekal di dalam neraka, yuk bertobat, masuk Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Mudah-mudahan menjadi renungan ya bagi saudaraku Firman Siregar ataupun yang lain. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, la ikraha fiddin, akan tetapi ancaman Allah bagi orang kafir dan kabar gembira bagi orang yang beriman akan masuk surga di akhirat nanti. Assalamualaikum, selamat siang.